Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PTMU akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian metode perpetual dan metode periodik. Baiklah, sebelum kami lanjut ke materi, persilakanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zakia Putri Amanda. Nama saya Dewi Tara Nanggraini. Nama saya Dea Vila Putri. Nama saya Kemal Sambalamani. Nama saya Novan Haryadi. Berikut adalah penjabaran materi apa saja yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian apa itu neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian tujuannya, kemudian perbedaan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian keempat format neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada contoh soal beserta penyelesaiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi setelah diposting. Dengan entry yang disesuaikan ini, akuntan mengoreksi neraca saldo awal untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian ada tujuan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat, entry kredit yang telah dicatat dalam pembukuan juga sama dengan entry debit. Hal itu sesuai dengan konsep akuntansi double entry. Jika total saldo dari neraca saldo tidak sama, perbedaan dapat ditelusuri dan diselesaikan sebelum laporan keuangan disusun. Kemudian yang kedua, laporan neraca saldo memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku besar. Dokumen ini juga membantu akuntan dalam mengidentifikasi dan memperbaikan kesalahan akuntansi yang terjadi. Kemudian yang ketiga, untuk membuat catatan transaksi yang dilakukan bisnis selama satu siklus akuntansi. Kemudian perbedaan neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian. Perbedaan antara neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian terdapat di jumlah saldo yang dihasilkan setelah penyesuaian akuntansi dilakukan. Entry atau jurnal penyesuaian meliputi akun-akun yang bersifat akrual. Contohnya seperti pendapatan yang diperoleh dan biaya akrual yang dikeluarkan tetapi belum dicatat. Biaya dan atau liabilitas yang masih harus dibayar seringkali melibatkan akun seperti upah, utilitas, perbaikan, dan pemeliharaan, komisi, bunga, dan lainnya. Entry penyesuaian juga mencakup penyusutan dan penangguhan atau penyesuaian pembayaran di muka. Contohnya seperti asuransi dibayar di muka, pendapatan yang terima di muka, pelunasan dari pelanggan, dan lainnya. Kemudian ada format neraca saldo setelah penyesuaian. Yang di kolom pertama ada nama akun, kemudian dilanjutkan dengan kolom debit dan kredit. Berikut adalah contoh soal beserta penyelesaiannya. Baiklah, di sini ada PT Waserba 81 yang akan mencatat transaksinya menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian metode perpetual. Baiklah, di sini PT Waserba 81 neraca saldo setelah penyesuaian metode perpetual periode 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Di sini yang akun pertama ada kas di BNI sebesar 27.812, kemudian piutang dagang sebesar 43.550 ya di kolom debat, kemudian persediaan barang dagang sebesar 196.238 berada di kolom debat, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 3.733 berada di kolom debat, kemudian perlengkapan toko sebesar 1.500 berada di kolom debat, kemudian peralatan toko sebesar 156.500 berada di kolom debat. Baiklah, akun-akun selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Oke, nama akun selanjutnya adalah akumulasi depresiasi perawatan toko sebesar 37.800 pada di kolom kredit. Selanjutnya perawatan kantor sebesar 60.000 pada kolom debit. Akumulasi depresiasi perawatan kantor sebesar 35.000 pada kolom kredit. Utang gagang sebesar 23.200
berada di kolom kredit. Utang gaji sebesar 2.000 berada di kolom kredit. Beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 berada di kolom kredit. Utang bank sebesar 40.000 berada di kolom kredit. Utang bunga sebesar 1.500 berada di kolom kredit. Modal saham sebesar 50.000 berada di kolom kredit. Saldo laba pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 135.100 berada di kolom kredit. Next. Oke, pencatatan akun selanjutnya, dividen sebesar 45.000 ada di kolom debit, penjualan sebesar 1.154.150 ada di kolom kredit, retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 ada di kolom debit, diskon penjualan sebesar 20.200 ada di kolom debit, beban pokok penjualan sebesar 577.050 ada di kolom debit, beban gaji penjualan sebesar 120.400 ada di kolom debit, lalu beban sewa sebesar 30.300 pada kolom debit, beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 pada kolom debit, lalu beban perlengkapan toko sebesar 3.100 pada kolom debit, lalu beban kirim penjualan sebesar 10.100 pada kolom debit. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dibaca pemateri selanjutnya. Dan listrik, air, telepon toko sebesar 14.565 berada di kolom debit. Lanjut, akun selanjutnya adalah beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 berada di kolom debit. Beban gaji administrasi 56.200 berada di kolom debit. Beban iklan sebesar 29.600 berada di kolom debit. Beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 berada di debit. Beban asuransi sebesar 1.867 berada di debit. Beban listrik, air, telepon kantor sebesar 7.055 berada di kolom debit. Beban bunga 1.500 berada di kolom debit. Beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 berada di kolom debit. Dapat dijumlahkan di kolom debit sebesar 1.480.570 dan di kolom kredit 1.480.570 dapat dikatakan balance. Dan selanjutnya dibahas oleh pematerinya. Baiklah, selanjutnya peristiwa serba 81 neraca saldo setelah penyesuaian metode periodik. Yang pertama, dengan nama akun kas di BNI bersaldo tetap sebesar 27.812 berada di debit, piutang dagang berada di debit sebesar 43.550, persediaan barang dagang berada di debit sebesar 196.238, asuransi dibayar di muka sebesar 3.733 berada di debit, perlengkapan toko sebesar 1.500 berada di debit, peralatan toko sebesar 156.500 berada di debit. Selanjutnya, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 37.800 berada di kredit, peralatan kantor sebesar 60.000 berada di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000 berada di kredit, utang dagang berada di kredit sebesar 23.200, utang gaji sebesar 2.000 berada di kredit, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 berada di kredit, utang bank berada di kredit sebesar 40.000, utang bunga sebesar 1.500 berada di kredit, modal saham sebesar 50.000 berada di kredit, saldo laba 1 Januari 2013 berada di kredit sebesar 135.100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya akun dividen sebesar 45.000 berada di debit. Lalu akun penjualan sebesar 1.154.150 berada di kredit. Kemudian retor dan potongan penjualan sebesar 33.600 berada di debit. Lalu diskon penjualan sebesar 20.200 berada di debit. Lalu akun pembelian tidak ada keterangan. Retor dan potongan pembelian tidak ada keterangan. Diskon pembelian tidak ada keterangan. Beban kirim pembelian tidak ada keterangan. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 577.050 berada di debit. Lalu beban gaji penjualan sebesar 120.400 berada di debit.
Selanjutnya, akun beban sewa sebesar 30.300 berada di debit. Lalu beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 berada di debit. Lalu beban perlengkapan toko sebesar 3.100 berada di debit. Lalu beban kirim penjualan sebesar 10.100 berada di debit. Beban listrik, air, telepon toko sebesar 14.565 berada di debit. Beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 berada di debit. Beban gaji administrasi sebesar 56.200 berada di debit. Beban iklan 29.600 berada di debit. Beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 berada di debit. Lalu beban asuransi sebesar 1.867 berada di debit. Selanjutnya, Lanjut pada beban listrik, air, telepon kantor sebesar 7.055 berada di debit. Beban bunga sebesar 1.500 berada di debit. Beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 berada di debit. Maka dapat dijumlahkan pada kolom debit sebesar 1.480.570 dan di kolom kredit sebesar 1.480.570 dapat dikatakan balance. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Baiklah, berikut adalah daftar pustaka. Yang pertama, kami mendapatkan teori dari neraca saldo setelah penyesuaian dari buku Dasar-Dasar Akuntansi untuk Pemula karya Arif Widyatama. Kemudian untuk contoh soalnya, kami mendapatkan referensi dari buku Praktikum Pengantar Akuntansi 1 karya Silvi Monalisa. Kemudian kami mendapatkan beberapa materi dari website kledo.com. Kemudian kami dapatkan beberapa materi juga dari website jurnal.id. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.